Oke, lanjut. Lanjut. Ya, silakan. Soal nomor 2. Ya, ingat dilihat ada gelombang P atau tidak. Rate-nya gimana. Kemudian PR interval. Ya, aksisnya bagaimana. Dan kesannya seperti apa. Ya. Kemudian aksisnya, apakah ada deviasi atau tidak. Itu biasanya lihat di lead 1, nggak salah ya. Lead 1 sama AVF kalau nggak salah. Positif-positif atau positif-negatif atau negatif-positif. Kemudian ada ST depresi, apa ada ST elevasi, apa ada ST inversi, kemudian delete berapa, dan kesimpulannya apa. Apakah inferior atau anteroseptal. Oke, sudah ya, lanjut. Nomor 3. Loh Mas, itu yang kelihatan kok satu tok Mas. Hah? Nomor satu saja. Oh iya, ta? Iya Mas, dari tadi itu. Oh, ya. Coba tak ulang lagi aja. Nomor 2 belum kelihatan, Mas. Oh, oke. Oke, Mas. Siap, Mas. Di copy. Oke, dah ya? Kelihatan ya? Nomor 2-nya. Belum Mas. Ini nomor 2 ya? Satu Mas Yan. Nomor 1 itu, Mas. Ini nomor 2 ini. Satu, masih muncul satu Mas. Siji sih. Ya apa itu? Dok, sudah masuk tak, Dok? Nggak bisa ngontrol. Loh, nggak ada. GRR. Bentar ya. GRR-nya apa? GRR apa, Mas? Oh, iya. Oh, benar. Sudah kelihatan ya? Sudah? Belum. Nih? Masih satu Mas. Nih? Ya. Ya, wes gitu aja, wes. Join bentar. Ya, silakan nomor 2. Belum. Oke, sudah ya nomor 2. Oke, lanjut nomor 3.
Belum. Oh, belum. Saya ngitung berapa? Ya. 100. Terpanjangnya berapa? Oke, lanjut nomor 3 ya. Kita percepat saja, enggak apa-apa, masih pretest. Oke, nomor 3, silahkan. Apakah ada gelombang P-nya? Ada. Apakah ada yang tidak diikuti dengan GRS? Tidak tahu. Oke, lanjut nomor 4. Mas, fotonya kok miring, Mas. Nomor 4-nya nggak kelihatan. Kelihatan jelas kok dari HP saya. Monggo, silakan dikerjakan. Pak, sekarang tadi enggak. Oke, tidak apa-apa. Oh, tapi konannya ada. Oh, iya. Oh, ya hasilnya sih mau sih hari ini hasil rapid antigen sih.
Oke, soal terakhir ya. Oke, sudah ya. Silakan dikirim ke WA saya. Untuk selanjutnya materi dari Dr. Tamam tentang AV Block, ya, macam-macam AV Block dan seputar kelainan di bundle brain, ya, di LBB atau di RBB. Oke, monggo Dr. Tamam. Oke, gampang ya, Bapak Ibu semuanya. Nomor 6 enggak tahu kelihatan. Nomor Nomor 6. 6, nomor 9. Ya, wis. Sebisanya. Bisanya. Masih pretes enggak apa-apa. Enggak tahu soalnya, Pak. Ketinggalan. Nomor 9 enggak tahu. Nomor 9 ini ya. Oke. Iya. Monggo, monggo. Satu kali nih. Nomor 7, Arvil. Oke, udah ya. Sik, Mas. Oke, Raf. Elevasi V1, V2, V3, V4, V6. Elevasi ini antara ekstensif. Ini antara ekstensif. VL1. Ya udah ya. Nomor berapa lagi? Nomor berapa, Bu? Bu Ida? Nomor CC. Kapal ya. Nomor 6 tadi belum. 6. Nih, nomor 6. 9 sih, Mas. Enggak apa-apa, masih pretes, enggak apa-apa. Ya, nomor 6, ini nomor 6. Sambil nunggu Dr. Tama menyiapkan materi. Nomor Ada gelombang P atau 6. enggak, P-nya terbalik atau tidak. Ada ST elevasi atau tidak. Ada RBBB, LBBB atau tidak. Aksisnya gimana, ada deviasi atau tidak. Udah ya. Oke. ST elevasi di AVL. Oke. Sik. Aduh, Mas, bingung. Enggak apa-apa, Bu. Memang harus bingung dulu. Namanya pemanasan kan begitu. Nanti bisa tanya ke Cepet. Bu. Ke Mas. Bisa teliti. Atau tanya ke Dokter Iris. Bisa, Bu. Nanti bisa ke sana, ke MCU. Oke. Assalamualaikum. Dengarkan, Kak?
kecilan. Halo. Ya. Halo. Oke teman-teman. Saya sudah boleh share screen ini Mas. Baik, silakan di share screen. Kelihatan teman-teman? Mbak Suratina, apakah sudah kelihatan? Mbak Tiana sih itu. Mbak Tiana? Nggih, kelihatan, Dok. Dok. Kelihatan ya? Nggih. Oke. Baik. Sekarang kita membahas kalau kemarin pembentukan impuls ya. Jadi sumber dari aliran listrik itu di mana? Kalau sekarang ini kita bahas aliran listrik itu sumbernya normal. Normalnya di mana? Aliran listriknya jantung itu, Mbak Tiana. S anode, Dok. S anode, ya. Kemarin kan S anode-nya kadang bermasalah sehingga S anode-nya nggak muncul, diambil alih, bisa supraventrikular, bisa di ventrikular. Cirinya kalau supraventrikular berarti tandanya apa Mas Hamzah? Cirinya kalau asalnya itu dari supraventrikular. Di atrium, dokter. Di atrium berarti apa yang kalau kita lihat di ECG apa yang khas? VRF-nya sempit. Betul. Jadi kalau nanti sumber apanya ini, sumber aliran listriknya itu dari supraventrikular, yang kita lihat itu di ECG pasti QRS-nya sempit. Maka kalau kita ngomong QRS-nya sempit, berarti masalahnya adalah di supraventrikular, berarti bisa di atrium atau di junctional. Kalau kemudian QRS-nya lebar, berarti kita sudah pasti masalahnya adalah di ventricle. Itu ya. Ini saya ulang lagi, aliran listrik itu satu dari S anode ini ya, saya lingkari. Kemudian ada melewati berkas-berkas ini di atrium, kemudian ke AV node. Ya. Kemudian nanti ke berkas kanan, berkas kiri, ini nanti apa namanya aliran listrik itu jalan. Sebelum ke berkas kanan, berkas kiri, ini nanti akan melewati atrioventricular junction. Ya, ini ya. Jadi ini lokasinya adalah sini. Nah, kita mungkin sering AV block, maka AV block itu yang bermasalah ya ini. Di bloknya di situ. Ya. Tentunya masalah blok ini tidak hanya ada di atrioventrikular. Kalau kita ngomong gelombang P itu akan muncul atau akan terjadi ya gelombang P ya. Gelombang P itu akan muncul kalau dari S anode sampai ke AV node ini ada, karena dia nanti gelombang P itu adalah gelombang atrium. Jadi kalau ini sudah sampai ke AV node, maka akan muncul gelombang P. Kalau belum sampai ke AV node sudah diblok, maka gelombang P tidak akan muncul. Itu ya. Kalau nanti sudah sampai sini, tapi bloknya itu bukan di sini, tapi bloknya di atrioventrikular, maka nanti P-nya muncul, tapi jarak interval PR, ya PR interval nanti akan berubah. Ya, karena PR itu dari mana? Dari sini sampai ke
ventricle. Ya, dari atrium sampai ke ventricle itu interval PR. Jadi kalau nanti jarak PR-nya berubah, maka itu berarti masalahnya adalah di atrioventricular junction di sini ini, ya, yang ini. Kalau di sini nggak ada masalah, maka P-nya normal, kok apa itu interval PR-nya normal, tapi bloknya di sini yang berubah kompleks apa nanti? Kalau masalahnya di sini yang berubah nanti kompleks apa? IRS. Kompleks IRS karena dia masalahnya ada di Ventricle. ventricle. Itu ya, selalu ingat itu aja, gampangnya begitu ya. Jadi kalau P-nya bermasalah, maka yang bermasalah adalah di atrium. PR intervalnya bermasalah, maka antara atrium dengan ventricle. Kalau QRS-nya bermasalah, maka yang terjadi adalah masalah di ventricle. Ada IMA, IMA itu terjadi di kompleks mana? ST elevasi itu ST itu kan masih bentukannya QRS lah. Habis QRS kemudian gelombang T. Maka itu berarti yang kita nilai ketika kita ngomong IMA itu adalah yang di ventricle. Jadi kata ngomong IMA itu adalah masalah yang terjadi di ventricle. Jadi yang kita pahami itu dulu. Jadi nanti kalau ada blok di sini, SA blok, jadi sinus atria blok. Jadi teko SA di blok nggak sampai ke AV node. Maka nanti P-nya nggak akan muncul. Kalau P-nya nggak muncul, QRS-nya juga nggak muncul. Kalau bloknya di sini yang tadi, ya. Nah. Ya, saya ulang ya. Oh, toko settingan. Iya, settingan ini. Bentar ya. Coba muter-muter sih Pak sampai. Oke. Jadi saya ulang terakhir. Kalau kemudian nanti masalahnya di sini, kalau masalahnya di sini nanti ada di sini, maka gelombang P tidak terjadi. Nanti kalau kita lihat di ECG, P-nya hilang. Kalau P-nya hilang, QRS-nya juga biasanya akan hilang. Kalau masalahnya di sini, P-nya ada, QRS-nya ada, tapi di sini karena ada hambatan, maka yang akan kita nilai adalah hubungan antara gelombang P sama gelombang QRS. Apa itu? Berarti PR interval. Kalau masalahnya di sini atau masalahnya di sini, ini sama, nanti yang berubah adalah gelombang QRS. P-nya akan tetap. Kenapa P-nya tetap? Karena P-nya itu di sini. Di sini nggak ada gangguan, lanjut. Di sini nggak ada gangguan, PR intervalnya sama. Tapi ketika masuk sini, baru ada gangguan. Maka nanti yang berubah adalah kompleks QRS. Itu ya.
Oke. Tak hapus dulu semua. Oke, nanti kalau untuk blok atau hambatan, itu kan gangguan pengantaran. Ada blok sinoatrial, ada blok atrioventrikular atau AV blok. Kalau ini SA blok atau blok intraventrikular. Ya. Jadi itu. Kalau blok sinoatrial berarti ini masih di sinus, masih di SA node, belum sampai AV node, berarti belum sampai terbentuk gelombang P. Kriterianya kalau SA blok itu dia adalah tidak adanya gelombang P diikuti tidak adanya gelombang QRS yang jaraknya ini antara R ke R itu jaraknya kurang dari 3 kali, bisa 3 kali, 2 kali, kemudian 1 kali normal. Nanti kemudian ada blok lagi. Gitu. Kalau lebih dari 3 kali, maka dikatakan sinus ares. Jadi ada kompleks P, QRS, jaraknya normal. Tiba-tiba nggak ada kompleks P dan QRS, jaraknya kurang dari 3 kali, maka itu kita curiga ada SA blok. Kalau lebih dari 3 kali, maka itu namanya sinus ares. Gitu. Berarti P-nya nggak terbentuk karena bloknya di atas atrium. Berarti gelombang P belum terbentuk. Gelombang P belum terbentuk, QRS-nya juga ikut tidak terbentuk. Itu. Untuk henti sinus itu kalau lebih dari 3 kali. Kalau SA blok itu jarak ini ya, QRS ke QRS apa itu satunya itu lebih dari bukan lebih ya, 3 kali dari jarak QRS ke QRS normal. Ya, ini ada QRS normal jaraknya ini berapa ini? 1, 2, 3 kurang lebih 3,5 kotak kecil. Ternyata ini kok hilang kompleks QRS sampai jauh. Kita kalau ukur pakai kertas kemarin, loh ini itu 3 kali dari nilai R ke R intervalnya. Kalau lebih dari 3 kali, maka itu dikatakan sinus ares. Kalau kurang dari 3 kali, kurang dari 2 kali, kurang dari 1 kali, dan tetap ada P, ada QRS-nya, berarti apa namanya? Jaraknya ini beda, P-nya ada, tapi jaraknya R ke R, jarak X-nya ini berbeda-beda. Itu apa Mbak Yuslina? Bentar, Dok. Berarti irregular, Dok. Reguler, tapi selalu ada P, selalu ada QRS. Berarti irama? Irregular. Irregulernya betul. Irreguler itu tidak teratur. Oh iya. P diikuti QRS. Maaf, Dok. Jadi ketika ada P diikuti QRS, maka itu adalah irama sinus. Ya, ini ada P diikuti QRS, maka itu irama sinus. Tapi kok R intervalnya itu berbeda-beda, maka namanya menjadi sinus aritmia. Gitu ya, bisa dipahami? Ya. Iya, Dok. Bisa ya, siapa Mbak? Siapa mau lali ya? Yusrina, Dok. Iya, Dok. Aritmi. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada kompleks P, QRS, tapi jaraknya beda-beda, tapi setiap QRS selalu didahului P dan P-nya tidak terbalik, maka itu namanya irama sinus. Tapi kalau tidak teratur, irreguler yang dikatakan Mbak Yusrina itu, maka namanya sinus aritmia. Tapi kalau jaraknya itu enggak teraturnya itu sampai 3 kali dari R ke R-nya ini, maka itu bisa dikatakan SA blok. Namun jika itu lebih dari 3 kali jarak R interval yang normal, maka itu berarti sinus ares.
Tapi kalau kurang dari 3 kali, kurang dari 2 kali, nggak teratur, namanya berarti sinus aritmia. Bisa dipahami? Bisa, Dok. Oke, itu ya. Itu namanya yang sinus atau SA block itu begitu ya, sama sinus aritmia itu. Bedanya kalau SA block itu sebenarnya dia teratur saja nih. Cuma karena di blok akhirnya nggak keluar apa itu aliran listriknya. Setelah 3 kali baru dia keluar. Setelah 2 kali baru dia keluar. Itu yang namanya SA block. Kalau AV block berarti nanti yang bermasalah apanya? Mas Afid, kalau kita ngomong AV block, Atrium. RS. apa? Halo? Oke, Dok. Mas Afid, kalau kita ngomong AV block, P-nya ada nggak? P-nya ada, Dok, tapi jaraknya itu jaraknya lebih dari 5 kotak kecil. Oke, itu namanya AV block derajat 1 ya. Kalau kita ngomong AV block, maka yang kita lihat itu hubungan antara atrium dan ventrikel. Atrium gelombangnya diwakili apa? Gelombang? Atrium gelombang P, Dok. Oke, berarti kita akan mencari hubungan antara atrium sama ventrikel. Atrium gelombangnya gelombang P. Kalau ventrikel gelombangnya apa? Ventrikel gelombangnya QRS. QRS. Berarti kalau kita nanti ngomong cari hubungannya antara P dan QRS, maka yang kita lihat adalah kompleks PR atau PR interval. Ya, PR interval itu kan diukurnya dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Itu ya? Nah, jadi kalau kita mau mengetahui hubungan antara atrium dan ventrikel, maka kita nanti ukur P dan PR interval. Itu ya. Atau hubungannya, gampangannya itu sebenarnya hubungannya antara P dan QRS. Ada nanti yang lebih dari 5 kotak kecil yang tadi disebutkan Mas Afid, itu berarti wis adu-aduan, itu berarti sudah ada hambatan. Nanti ada lagi yang lain, tambah lama tambah jauh jaraknya. Ada yang tiba-tiba hilang, jadi ada P tapi nggak ada QRS-nya, ada yang jalan-jalan sendiri begitu. Tapi yang kita lihat apa? Hubungan antara kompleks P dengan hubungan kompleks QRS. Itu ya. Oke. Nanti ada 3 blok, ada 3 derajat. Ya, derajat pertama ini sebenarnya masih bisa diteruskan tapi lambat. Jadi dia itu masih bisa lewat, tapi dihambat. Jalannya rusak. Jadi alon-alon. Makanya nanti jadi lebih lama. Kalau derajat 2, ini ono buka tutup jalannya. Ono sing oleh lewat, ono sing gak oleh lewat. Berarti tadi kan dihambat, berarti saya oleh lewat terus, tapi karena jalannya rusak, berarti setiap P selalu masih diikuti oleh kompleks QRS yang blok derajat 1. Bisa dipahami ya? Kalau derajat 1, kompleks P masih selalu diikuti oleh QRS. Tapi karena jaraknya jalannya rusak, otomatis waktunya yang diperlukan menjadi lebih lama. Berarti PR intervalnya menjadi lebih panjang. Kalau derajat 2, ini sebagian ada yang boleh lewat, sebagian nggak boleh lewat. Berarti cirinya apa? Nanti ada kompleks P yang tidak diikuti oleh QRS karena ada yang di stop, nggak oleh balik. Oh iki oleh. Kalau nanti gelombang P-nya jalan, maka nanti kemudian ada kompleks QRS. Nah, itu ya. Itu derajat 2. Nanti derajat 2 ada macam-macam lagi yang dipahami itu. Derajat 3 itu blok total. Tapi kalau blok total di sini, ya wis melaku dewe-dewe. P melaku dewe-dewe, QRS melaku dewe-dewe. Jadi detak jantung itu atrium ya kontraksi ini sembarang, ventrikel kontraksi ini sembarang. Berbahaya enggak kira-kira?
Iya. Bahaya dari wong kudune darah itu teko atrium karena dia kontraksi masuk ventrikel. Mari masuk ventrikel, kontraksi baru disebar ke seluruh tubuh. Lagi gak gelem ngono. Atriumnya durung kontraksi, ventrikel wis kontraksi, otomatis darahnya enggak teratur. Ya. Ya, blok atrioventrikular ini paling penting ya, karena menyebabkan gangguan koordinasi ini. Dan blok ini merupakan yang paling sering terjadi. Oke. AV blok derajat 1. Berarti ini tadi masih boleh lewat, tapi memanjang. Kriterianya memanjang berapa? Ini harus dihafalkan. Lebih dari 0,20 detik atau lebih dari 5 kotak kecil. Ya. Mbak Debi. Mbak Debi adakah? Mbak Erna Tuban? Debi ada pasien, Dok. Mbak Erna, normalnya PR interval berapa? 3-5. Nah, 3-5 kotak kecil ya. Kalau lebih dari 5 berarti kita ngomong PR interval panjang. Tuh. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Kalau lihat ini jaraknya selalu lebih dari 5 kotak kecil dan ingat di sini setiap P selalu diikuti oleh kompleks QRS. Nah, jadi masih boleh lewat. Kalau ini pacaran ono cek tukarannya tapi saya adu-aduan tok. Tapi saya bareng terus. Tapi lunggune wis gak gelem jejer. Lek sepedaan wis gak gelem nyabuk. Itu ya. Pacaran apa kawin ya berarti ya. Kawin ngono ya nang-di saya melu tapi gak gelem cedek-cedek. Itu kalau blok derajat 1. Kalau ini contoh yang lain, iki lek suami gitu tiap malam itu masih pulang. Tapi lek biasa mulai ini jam 8, iki mulai ini dari jam 10. Soalnya males aku mulai kok ditukari maneh wis bojo turu. Oh. Kalau blok derajat 1, jadi mulai ini jadi tambah bengi, tambah suwe. Kayaknya lebih dari 5 kotak. Ya, intervalnya. Ya, iki enggak. Ini untuk AV blok derajat 1. Kalau AV blok derajat 2 nanti karena ada sebagian yang sebagian boleh lewat tapi sebagian nggak boleh lewat, nanti tentunya ada P yang tidak diikuti oleh kompleks RS. Itu tandanya AV blok derajat 2. Macet. Ya, kalau AV blok derajat 2 dibagi menjadi ada 3 ini. Berarti ada tipe AV blok derajat 1, derajat 2 tipe 1 begitu aja. Gampangnya. Tipe 2 atau AV blok derajat tinggi. Nanti langsung kita lihat aja di ECG. Kalau tipe 1 ini PR intervalnya tambah lama tambah panjang. Kemudian suatu saat itu ada QRS-nya itu kemudian hilang. Bojone tambah suwe tambah bengi. Tekoe sekali waktu gak mulai pisan. Ya, kalau P-nya itu yang wanita, R-nya itu yang suaminya. Suaminya ini saiki mulai jam 8, sesuk mulai jam 09, ben mulai jam 10. Tapi moro-moro
Apa itu tambah bengi wis sesuke wis gak mulai blas. Nah, Ngopi boleh mulai, Dok. kenapa? Ngopi, nggak pulang-pulang. Itu bojone wong. Nah, bojomu semangatku lah lagi ini kita. Nah, jadi begitu. Jadi kalau yang tipe AV blok derajat 2 tipe 1 bojone itu tambah suwe, tambah bengi sekali waktu gak boleh. Jadi kalau PR intervalnya mungkin dari 5 kotak kecil, mungkin dari 3 kotak kecil jadi 5 kotak kecil, jadi 8 kotak kecil. Habis itu nggak ada KRS-nya, nggak mulai. Itu yang tipe 1. AV blok derajat 2 tipe 1. Ini kalau diukur PR-nya. Nah, ini yang lebih kelihatan. Ini kan pendek, tambah panjang lagi. Habis itu nanti hilang. Kalau ini habis panjang tambah panjang sudah sampai 10 kotak kecil, habis itu KRS-nya enggak ada. Itu adalah AV blok derajat 2 tipe 1. Ya, tambah lama tambah bengi sekalian nggak mulai. Nah, kalau tipe derajat 2 tipe 2 itu intervalnya tetap tapi moro-moro gak mulai. Bayan dingin iki. Sing mau kan wis iso diperkirakan saiki jam 09.00 meneh jam 10 ben jam 11 ben dawa gak mulai iki. Iki enggak meneng-menengan moro-moro gak mulai. Luwih HP kondo, bahaya iki, Dok. Iki luwih bahaya. Jadi ini kalau lihat ini PR intervalnya sama, tapi tiba-tiba ada P nggak mulai. Habis itu mulai mana? Nah, gitu ya. Jadi jaraknya itu tetap PR intervalnya, tapi sekali waktu kemudian ada P, tapi tidak diikuti oleh RS. Gitu. Jadi nggak mulai, gak ngomong, gak kondo, moro-moro gak mulai. Nah, tapi ini gak mulai ini saya jarang-jarang. Gitu. Kadang-kadang hilang. Ini 2 tipe 2. Kalau derajat tinggi, iki wis sering gak mulai daripada mulai nih. Ya. Jadi ini ono P. P-nya tetap nunggu di rumah, dia tetap ada terus di rumah terus. Masih teratur terus. Tapi KRS itu juga masih kemudian bojoku nang omah aku mulai. Tapi mulai ini wis jarang-jarang. Wae gajian tok mulai kayak duit menilang mana begitu ya. Atau sebaliknya, wae gak duit duit mulai. Wae duit duit hilang. Gitu. Tapi ini lebih banyak tidak pulangnya daripada pulangnya. Itu AV blok derajat 2. Tapi PR intervalnya kalau pas KRS-nya itu ada, itu sama semua. Ini yang sama ini ya. Jadi masih ininya itu sama. Ketika ada jaraknya ini itu sama. Nanti ada lagi yang orang itu wis tukaran, wis gak gelem bareng. Itu nanti yang gelombang derajat 3 kalau atau total AV block. Ini adalah AV block derajat 2 tapi high degree AV block ya. AV block derajat tinggi namanya. Itu adalah yang kedua. Jadi sekali lagi kadang pulang, kadang tidak. Ini nanti ada yang 2:1. Jadi 2P, ini 3P ya. 3P baru ada 1. 3P baru ada 1. Ada yang 2P baru ada 1. Itu kemudian berulang. Macet. Nah, kalau ini 2:1. 1P gak mulai, 1P mulai, 1P
nggak boleh, QRS-nya nggak ada P, kemudian dia pulang. Ini adalah AV blok derajat 2 yang perbandingannya adalah 2:1. Kalau yang tadi 3:1. Nah ini ya, bisa konduksinya 3:1, 4:1, 5:1, P-nya ada 5, baru kemudian ada 1 muncul. Ada 5, baru ada 1 muncul. Kalau AV total, maka ini jalannya sendiri-sendiri. Kita bisa ngomongnya jalannya sendiri-sendiri bagaimana? Berarti jarak P ke P itu sama terus. Jadi pokoknya dia berdetak, waktunya P-nya, waktunya muncul. QRS-nya juga jalan sendiri-sendiri. Jadi RR intervalnya juga sama. Tapi jarak P sama R-nya ini sama sekali nggak sama terus. Karena pokoknya aku waktunya berdetak, ya berdetak. Aku QRS waktunya berdetak, ya berdetak ventrikelnya. Jadi kalau suaminya pokoknya aku pas nang omah pas ketemu, ya monggo. Bojoku pas metu, aku pas metu ya mungkin ketemu, tapi jaraknya beda. Jadi jalannya sudah sendiri-sendiri. Kalau ini kita ukur. Gampangnya itu biasanya kita ukur. Nanti antara ini kan P. Ini dengan ini akan sama dengan ini dengan ini. Jadi P-nya ini jaraknya selalu sama jaraknya. Dan nanti kalau kita ukur juga, maka jaraknya RR intervalnya ini juga akan sama. Ini ke sini dengan ini ke sini itu sama. Tapi jarak antara P ke R ini akan beda-beda. Ini P ke R-nya segini. Ini P ke R-nya jauh sekali. Ini P ke R-nya segini. Ini P ke R-nya bisa jauh sekali. Itu namanya sudah jalan sendiri-sendiri. Namanya itu adalah total AV blok. Oke, itu SA blok sama AV blok. Ada yang ditanyakan? Tadi kayaknya ada yang total AV blok tadi kayaknya. Ada nggak tadi di soal contohnya tadi? Ada, Dok. Ada ya? Ada nomor 4, Dok. Oh, nomor 4 ada, Bil. Sing total AV blok. Sehingga soal malah nggak perlu. Lali apa itu? Nomor piro begitu ya. Kalau tadi AV blok derajat 1 ada nggak tadi? AV blok derajat 1 saya kira ada juga tadi ya. Tadi dilihat PR intervalnya. Ayo, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Jadi kalau SA blok itu berarti P-nya nggak muncul karena sebelum keluar ke AV node, sinyalnya sudah dihambat. Kalau sinyalnya sudah dihambat berarti nggak sampai keluar gelombang P. Kalau AV blok, P-nya itu sudah ada, tapi mau ke ventricle dia dihambat. Kalau dia mau ke ventricle dia dihambat, berarti yang dilihat adalah hubungan antara gelombang P dengan gelombang QRS. Kalau AV blok derajat 1 boleh dia lewat, tapi diperlambat. Maka AV blok derajat 1 PR intervalnya menjadi lebih panjang, lebih dari 5 kotak. 5 kotak. Kalau AV blok derajat 1 itu derajat 2 sebagian gelombang P ada aliran listrik tidak dilanjutkan ke gelombang QRS. Sehingga ada tipe 1 itu tambah lama tambah jauh. Awalnya 3 kotak, PR intervalnya menjadi 5 kotak, menjadi 8 kotak, menjadi 10 kotak, tiba-tiba dihambat, nggak diantarkan sehingga QRS-nya hilang, ada gelombang petok tanpa gelombang QRS. Itu derajat 2 tipe 1. Kalau derajat 2 tipe 2 itu gak ono woro-woro.
oleh lewat PQRS moro-moro di stop wis awakmu gak oleh balik atau awakmu liwat tok tapi gak dibarengi koncoi, maka hanya ada P tanpa ada QRS. Itu AV blok derajat 2 tipe 2. Kalau AV PR-nya tetap dok ya? apanya? PR intervalnya tetap. Ya. Itu cirinya AV blok derajat 2 tipe 2. Kalau AV blok derajat tinggi itu sudah ada pakemnya. Oh, 2 habis 2 nggak boleh lewat, 1 baru boleh lewat. Jadi ada 2P kosong, kemudian 1P ada QRS. Lagi ada 2P kosong, nggak ada QRS-nya, ada 1P, kemudian ada QRS. Itu AV blok derajat 2, derajat tinggi. High degree AV blok, tipe tinggi. Kalau total AV blok atau derajat 3, maka itu P sama QRS jalannya sendiri-sendiri. Kita bisa lihat dari mana? PP intervalnya, P ke P-nya itu jaraknya sama terus. RR interval QRS ke QRS jaraknya sama terus, tapi antara P dengan QRS jaraknya berubah. Jalan sendiri. Saya tanya kan? Yes. Gampang nih, AV blok itu gampang, cuma kita harus melihat gitu aja. Dokter yang saya bundari itu P tak dok? Itu P. P dia karena dia tenggelam di komplek QRS. Jadi nanti ada yang P-nya nggak kelihatan. Kalau P dia tumpuk ke QRS, nanti P-nya akan hilang. Tapi kalau kita ambil jarak lagi, jadi kadang gini, tapi karena ada komplek QRS, otomatis P-nya karena kalah besar, maka gelombangnya nggak kelihatan P-nya. Ini kebetulan masih di belakangnya QRS. Ada nanti kalau kita ukur, tapi kalau kita ukur kelihatan. Ini di sini, ini di sini. Oh, sakjane iku nang kene. Atau pas ini misal sakjane nang kene. Tapi karena ini kena QRS, maka dia nggak kelihatan. Tapi kalau ini kita ukur lagi panjangnya jaraknya ini ke sini, nanti akan ada muncul, oh di sini P, berarti harusnya nanti di sini itu ada P sebenarnya. Tapi karena tumpuan dengan QRS, maka dia nggak kelihatan. Itu bisa begitu. Oke. Oke ya, untuk AV blok ya. Gampang kalau AV blok ini. Yang kedua, kalau sudah di bloknya habis di atrium, kemudian bloknya sudah adalah ini AV blok ya. Nah, kita lihat di sini kan selalu ada. Ini P jaraknya ini sama terus. Nah, ini tumpuk di T. Ini lagi tumpuk lagi. Ini sama. Ini ketumpukan di T. Nah, ini di sini ini harusnya ada P ini. Ini kan jaraknya di sini. Oh, sebentar. Ya, jarak ini kan di sini. Ini harusnya ada di sini. Tapi karena dia tergelam komplek QRS, dia nggak kelihatan. Ini kan sama ini dia. 4 kotak besar, 4 kotak besar, 4 kotak besar. 4 kotak besar lagi di mana? 1, 2, 3, 4. Nah, ini muncul lagi gelombang P-nya. Jadi kadang di sini nggak kelihatan karena tertumpuk oleh gelombang QRS. Ini hati-hati kalau ada total AV block itu kemungkinan meninggalnya tinggi. Tahu saya kalau sudah total AV block ya kalau nggak ada tindakan lanjutan kayaknya bakalan meninggal. Dan penanganannya nanti kalau ada total AV block harus dipasang pacer. Nah, nanti kalau ada irama pacer seperti irama yang selanjutnya ini, ada spike, jadi ada garis apa itu irama listrik dari
alat pacu jantung. Kalau kita ngomong alat pacu jantung lah, ini karena ada AV block maka dia dipasang alat pacu jantung. Kalau ada alat pacu jantung selalu ada spike. Spike itu garis ini. Ini kan kelihatan ada garis ya. Garis ke bawah. Sebelum ada kompleks IRS kan ada garis ke bawah. Itu adalah spike. Itu tandanya kalau ada ini kita ECG terus ada begini, berarti orangnya itu dipasang alat pacu jantung. Kalau ada ini, ya ada pacemaker. Kalau ada ini hati-hati ketika melakukan DC shock. Jangan pas di alat pacu jantungnya. Nanti ditanyakan ke pasiennya. Nah, karena kalau dipasang di situ, alat pacu jantungnya bisa rusak. Kalau rusak nanti dipasang lagi. Harganya sama seperti mobil. Ya, ini ada garis-garisnya, itu adalah spike-nya. Oke. Sekarang ini masalahnya di ventricle. Maka kalau masalah itu di ventricle, maka kompleks IRS-nya akan melebar. Sudah ya, kemarin kan sudah sampaikan. Selalu kalau masalahnya di ventricle berarti yang kita lihat adalah kompleks IRS. Maka IRS-nya biasanya melebar. Lebih dari 0,10 detik berarti lebih dari 2,5 kotak kecil. Kalau lebih dari 3 kotak kecil berarti itu sudah komplit bloknya. Ya, lebih dari 3 kotak kecil berarti lengkap bloknya. Kalau hanya 2,5 sampai 3 kotak kecil tapi sudah ada S yang lebar di V1, di lead 1 dan V6, S itu yang bawah ya, atau R yang lebar di V1, biasanya R-nya bentuknya seperti apa ini? Telinga kelinci, berarti ada spike-nya, ada dua gelombang R, biasanya R aksen. Kita lihatnya hanya ini tok, gampang sekali. Kita lihat di V1, lead 1 dan V6. Kalau kelincinya di 1 atau V6, S-nya yang di V1, maka itu berarti kebalikannya. Jurikannya adalah blok cabang berkas kiri. Blok cabang berkas kanan itu sama dengan RBBB. Ada iki gaya, diomongi blok cabang berkas kanan karena bahasa Indonesia ono opo iku dok. Baru diomongi RBBB dok, ono paham malah. Ya. Blok cabang berkas kanan itu RBBB. Kita lihatnya itu kalau QRS-nya memanjang lebih dari 10 detik atau lebih dari 2,5 kotak kecil dan ada S yang lebar di V1, S yang lebar di 1 dan V6 dan ada R double atau R aksen atau apa ini telinga kelinci di V1. Gampang kita lihat ECG-nya aja. Nah, saya lihat ini sering kalau RBBB itu biasanya sering. Ya. Di V1 bentukannya ada R aksen. Ini namanya R, terus naik lagi ini R aksen. Di V6 maka dia kemudian ada S-nya yang melebar. Ini di 1 juga S-nya melebar. Ya. Ini kenapa kalau RBBB itu begitu? Ya. Ini lead V5 sama V1 ya. V1 itu punyanya cabang berkas kanan, berarti dia punyanya apa? Punyanya ventricle kanan. V1 ini kan dekat dengan ventricle kanan, maka di sana yang menunjukkan gelombang ventricle kanan itu adalah yang positif. Harusnya besaran mana? Ventricle kanan sama ventricle kiri? Arus listriknya. Kiri. Kiri. Berarti harusnya ya. Harusnya di apa ini? Besaran mana? R sama S-nya. Kalau di V1. V1 kan di sini. Kita ngerekam V1 itu kan di sini. Lihat ini ventricle, jadi sebentar. Ini itu ventricle I
kiri. Ini itu ventrikel kanan. Aliran listrik itu kan dari dari SA node, AV node, kemudian kalau mau ke ventrikel itu jalannya begini. Kalau ventrikel kanan ke sini arahnya, kalau ventrikel kiri ke sini. Kalau V1 ini menjauhi lead apa mendekati lead kalau yang ventrikel kiri? Di V1 aliran listrik ke ventrikel kiri itu mendekati lead apa menjauhi lead? Menjauhi. Menjauhi. Kalau menjauhi berarti negatif. Berarti punyanya ventrikel kiri akan terlihat di gelombang apa? Kalau menjauhi negatif itu berarti di gelombang R apa gelombang S? Gelombang S lebih besar. Gelombang S ya. Karena menjauhi dan dia gelombang S. Kenapa gelombang S-nya lebih besar? Karena otot di ventrikel kiri jauh lebih besar. Jadi kalau kita lihat ECG normal, harusnya di lead V1 antara R dengan S harusnya lebih besar S-nya. Ya, karena di V1 gelombangnya ventrikel itu digambarkan oleh gelombang S. Tadi ini yang bermasalah RBBB itu berarti yang bermasalah yang kanan apa yang kiri? Blok cabang berkas kanan. Mas Eko. Blok cabang berkas kanan. Berarti yang bermasalah yang kanan apa yang kiri? Yang kanan, Dokter. Kanan. Berarti nanti kalau dilihat di V1 yang kelihatan berubah yang tidak normal R apa S? Yang S. S apa R? Yang R-nya aksen itu loh, R. Dokter. Yang bermasalah kan R-nya toh. R-nya itu menjadi tidak normal karena yang menunjukkan untuk ventrikel kanan itu kan R. Kan ini yang sesuai dengan arah dia yang mengarah ke lead itu adalah yang positif. Kalau lihat ini perjalanannya kan ini berarti impuls listrik yang kanan ini yang searah dengan ventrikel 1. Otomatis dia R-nya yang akan bermasalah. Ini kalau ininya di blok, ini kan di blok. Otomatis karena dia di blok, dia tidak bisa melalui jalan normal. Dia akan melalui otot-otot jantung yang sekitarnya. Otomatis ketika terjadi begitu, maka perjalanannya dia tidak cepat. Normalnya itu kalau di sini, maka ini naik dulu, yang sesuai searah jantung itu naik. Kemudian setelah ini lewat, baru ini kemudian lewat yang kiri. Tapi karena ini di blok, sebagian sudah ada masuk, maka R-nya ada naik. Tapi karena nggak bisa jalan, di sini terhenti aliran listriknya. Tapi yang ini kan jalan terus. Karena jalan terus, dia akan sempat turun ke bawah. Ketika dia mau turun ke bawah, sudah mau habis, ini jalan lagi. Maka ini akan naik lagi. Itu begitu. Ya. Bisa dipahami? Kalau saya suka memahami begini, ada orang yang suka hafalan. Tapi kenapa kok itu terjadi RR aksen? Itu terjadinya begitu. Jadi aliran listrik itu harusnya kan ke sini dulu. Ini punyanya ventrikel kanan, maka dia positif. Biasanya karena ventrikel kiri itu ototnya lebih besar, harusnya S-nya yang ke bawah lebih besar. Kalau dua-duanya aliran lancar, maka dia akan ada R dulu kecil, baru kemudian S dalam. Tapi karena ini yang ke ventrikel itu terganggu, maka sebagian sudah masuk, dia akan naik, akan ada R. Tapi karena terhambat, aliran listrik yang ke belakang sudah terukur, maka kemudian muncul ke bawah. Tapi karena kemudian di sini akhirnya yang terhambat itu jalan lagi, maka akan naik ke atas lagi. Maka kalau kita lihat RBBB, V1 itu sekali lagi melihat punyanya ventrikel kanan itu yang dilihat R-nya, maka masalahnya adalah di R kalau di V1. Kebalikannya kalau di V5 atau V6, kan ini berlawanan arah V6 kan di sini.
Maka yang ini kan menjauhi. Maka yang menjauhi ini yang bermasalah. Maka nanti karena ini menjauhi, ini terbentuk dalam S. Maka S-nya akan kelihatan berbeda. Jadi kalau RBBP begitu. Kalau mau hafalan gampang. Kalau RBBP delete 1 sama apa ini? Delete 1 sama V6 itu ada S. S-nya melebar. Tapi delete V1 itu ada R-nya aneh. Anehnya kayak apa? R-nya akan ada RR aksen atau seperti kelinci. Kalau dia QRS-nya lebarnya lebih dari 3 kotak kecil, namanya komplit. Kalau kurang dari 3 kotak kecil, namanya inkomplit. Itu. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau paham di sini apa itu yang LBBB juga nanti gampang, berarti kebalikannya. Kalau LBBB itu kan yang bermasalah yang di kiri, berarti yang kelihatan di V1 otomatis S-nya yang bermasalah. Kalau dilihat di V6, maka yang bermasalah adalah R-nya. Berarti dibalik nanti. Telinga kelincinya ada di lead V6 atau lead 1. Dan yang ada apanya ini, S-nya bermasalah, itu di lead V1. Ya. Ada yang belum paham? Yuk, ditanyakan. Atau enak lihat di easy game. Gitu ya. Oke, sabar. Ini lagi gangguan. Ada yang ditanyakan? Coba lagi. Pak Risti. Pak Risti adakah? Ya dokter ada. Ya. Jelas nggak sih? Nggak bisa dong. Iya. Bisa toleh-toleh. Pak Risti ada yang ditanyakan? Nggak ada dokter sementara. Mengerti sedikit. Ya, yes. Gak apa-apa, ojo ake-ake. Bingung gue ake-ake. Ini RBBP. Mana telinga kelincinya? Kelihatankah telinga kelincinya, Mbak Risti? Mana telinga kelinci? Kelihatan. Gimana? V1, V6. Yang ada telinga kelinci di mana? Di V1 dokter. V1 ya. Ini kan kelihatan di V1 ada telinga kelinci. S-nya yang berubah di mana yang kita lihat? 1 dan 6. Mana? 1 sama V6. V1 sama V6. Ini kan S-nya aneh. S-nya melebar. Nah, ini juga Lebar. Nah, kalau RBBP ini komplit apa enggak, Mbak Risti? Kelihatan enggak? Sama pakai HP apa pakai laptop? Komplit kan? RR itu. Pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop dokter. Pakai laptop. Komplit apa enggak? Iya dokter, komplit. Komplit, tetap kok komplit. Ada S lebar di 1 sama V6 dokter. Tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya ada. Apa ini? Iya. Mas Imam, setuju enggak? Karena ada ketiga-tiganya muncul. Tidak ada. Apa? Kurang jelas ini gambarnya. Oh, gambarnya kurang jelas. Iya, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Siapa yang pakai laptop ini? Dok. Ya, monggo, Dr. Habib. Ini komplit apa inkomplit? Menurut saya komplit, Dok. Kenapa? Karena interval QRS-nya lebih dari 5 kotak. Nah, lebih dari 3 kotak ya. Kalau kita lihat ya 3 kotak, ya, benar, 3 kotak. Intervalnya ini berapa ini? Komplek QRS-nya itu? 5 kotak. 4 kotak kecil ya. Ya.
Kan ini 4 kotak kecil ya ini ya. Ini kan komplek, ini kan T. Ini kan T. Ini itu sudah T. Nah, komplek QRS-nya ini kan dari naik pertama sampai ini ini J junction-nya. Ini kan 4 kotak kecil. Kalau lebih dari 3 kotak kecil, komplek QRS-nya berarti ini komplit RB. Itu ya. Gampang kok. Blok-blok ini gampang harusnya ya. Kita blok-blok itu hanya lihat 1 V1 V6. Kalau di V1 itu dekat dengan ventrikel kanan. Kalau di situ ada masalah di R-nya, berarti itu ventrikel kanan. Kalau yang di situ bermasalah S-nya, kita curiga itu ventrikel kiri. Pastikan V6. V6 itu kan dekat dengan ventrikel kiri. Kita pasangnya kan paling pojok kiri. Maka kalau di situ kebalikannya, kalau di situ yang kelihatan R-nya yang bermasalah, maka berarti ventrikel kiri yang bermasalah, berarti LB BB. Kalau yang di situ S-nya yang bermasalah, maka itu berarti RBBB karena punyanya yang kanan. Selalu ingat, yang mengarah ke lead itu positif. Yang mengarah ke lead itu positif. Yang menjauhi lead itu negatif. Kita kalau ngomong ventrikel kanan, otomatis menjauhi lead 6. Menjauhi ya, karena kan dia mengarahnya ke V1 atau ke lead 1. Lead yang prekordial gitu ya. Jadi untuk di V1 kalau dia itu nanti yang bermasalah di R-nya, ingat-ingat di V1 yang masalah di R-nya berarti masalahnya di ventrikel kanan. Kalau V6 yang bermasalah R-nya berarti dia ventrikel kiri. Itu yang diingat. Oke, ada yang ditanyakan? Mbak Rosi? Ono enggak ini? Dok, soal lagi dok, contoh. Contoh soal lagi, lagi. Nah, cekat. Ya, blok cabang berkas kiri ya, sama sebenarnya tadi. RS atau QS di V1. Ya, ini gelombang R yang lebar sering berlekuk di 1, V5 dan V6, sama kebalikannya tadi. Terus gelombang RS atau QS berarti gelombang QS-nya lebar di V1, berarti S-nya yang bermasalah di V1. Ada gelombang RR aksen di lead 1 atau V5 atau V6. Biasanya semuanya akan kelihatan. Nah, kebalikannya ya, kalau tadi kan V1-nya yang ada telinganya. V6 dan V1, S-nya yang lebar. Kalau cabang berkas kiri, sebaliknya. Pemahamannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini sama seperti tadi ya. Oke, lah ini di rangkumannya ini. Kebalikan aja sebenarnya. Jadi nanti dilihat sekali lagi, kalau kanan itu dekat dengan V1, berarti yang ada telinga kelincinya di V1. Yang berubah kalau kanan berarti lihat di 1 sama V6-nya ada berlekuknya, IS-nya atau S-nya bermasalah. Kalau yang kiri berarti V6-nya ada kelincinya, V6 gandingannya 1 sama V6 ada kelincinya. V1 lawannya berarti ada S-nya yang berubah. Oh, ada ini. Nanti di ini mungkin ada di soalnya. Coba tampilkan soalnya sampean, Mas. Langsung lihat di soalnya, Mas. Apa ini? Yang tadi ya. Oke, mulai nomor 1. Yesus.
Monggo, ada yang bisa bantu ini? Kalau masalah blok-bloknya coba siapa yang hadir ini? Mbak Nina. Adakah Mbak? Enggak, dokter, saya. Oh, jilid satu itu, bukan jilid satu. Di soal satu itu. Bloknya di mana? Dok. Sebentar, dok, menggema di sini, dokter. Gimana, dok? Masih menggema. Lah pokok menggema senengan ini. Feedback, Bu. Feedback. Coba agak jauh sama temennya. Gimana, dokter? Ya, monggo. Ini di yang satu ini. P-nya ada enggak? P-nya ada. PR intervalnya sama enggak? Tidak Ya, sama. yang di mana aja? Bisa pakai annotate, Mbak. Pakai HP apa pakai laptop? HP. Gimana? Gini aja. Pakai HP, dokter, nggak bisa annotate. Oh, annotate-nya sih. Cak ke rumah. Apa itu pertanyaannya, Bu? Oh, bisa. Annotate kan guys. Ini ada P, ada QRS. Ini ada P, ada QRS. Ini ada P, QRS. Ini ada QRS-nya. Di semua gelombang di semua LED ada gelombang P, tapi tidak diikuti gelombang QRS. Ini jaraknya kira-kira sama enggak? Ini sama ini. Tidak. P jarak Diukur aja. jarak P dan P sama. Ini loh. Dalam Antara P dengan QRS yang saya garis merah-merah kelihatan enggak? Yang sini. Ini. kelihatan. Sama enggak itu? Sama, dokter. Enggak ya? Tidak sama. Oh, tidak, dokter. Tidak sama, dokter. Tidak sama kalau Tambah panjangnya. lebar apa? Tidak sama, dokter. Beda. Kalau lihat ini Bertambah panjang. Kalau lihat ini gelombang P-nya ini beda-beda ya bentuknya ya. Iya. Ya. Kalau yang seperti ini itu wandering pacemaker namanya ya. Jadi kita belum menyampaikan. Jadi kalau seperti ini itu memang dari atrium, tapi sumber gelombang P-nya itu tidak hanya dari S anode. Ini gelombangnya berbeda-beda. Itu namanya wandering pacemaker. Pasti dari atrial gelombang P-nya itu pasti ada, tapi ternyata bentuknya berbeda-beda. Tapi di sini kalau kemudian kita tidak jeli, kadang ini kita ngomong ini adalah AV block derajat 2 tipe 2. Kenapa begitu? Karena ini sekilas, kalau sekilas saya lihat, ini jarak P ke QRS itu dekat sekali. Hampir sama. Baru di sini ada gelombang P. Ini kan ada gelombang P. QRS-nya ada enggak? Enggak, tidak ada. Gelombangnya ini Ada, dokter. apa? Ada QRS-nya. Mana QRS-nya? Enggak ada. Tidak ada. Ini kan P. Iya. Harusnya kan Oh, di sini yang ada. tadi tidak ada. Nah, sama di sini kan ada P. Ini, harusnya di sini kan ada gelombang QRS. Ternyata kan nggak ada. Ini kalau seperti ini, kalau kita tidak jeli ngomong ini ada AV block derajat 2 tipe 2, tipe 1 apa tipe tinggi? Tipe 2. 1, Dok. Tipe 2. 2 apa tipe 1? 3 terus ada
Tipe 1, Dok. Tipe 2. Tipe 2. Kenapa? Karena ini jaraknya ini tidak tambah lama tambah panjang. Tambah panjang. Kan, jaraknya kan tetap toh. Iya. Ya, tapi ini kemudian ada P, bojone gak mulai tanpa Oh iya, kekerasan. Bu. Itu ya. Kalau tipe 1 gimana? Ini pertama ini 5 Tambah panjang. 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, habis itu hilang. Ya. Tapi ini saya juga, kalau saya dicuriga ada wandering pacemaker. Wandering pacemaker itu P-nya berubah-ubah. Berarti sumbernya itu dari macam-macam, tidak hanya dari S anode. Kalau itu murni dari S anode, maka P-nya itu bentuknya akan sama. Tapi di satu lead ya. Sekali lagi kita ngomong bentukan P atau QRS itu harus di satu lead. Sama seperti ini. Ini dengan ini kan gelombang P-nya berbeda ya. Harusnya itu sama. Tapi kalau ini ngomong AV block, kita curiganya AV block derajat 2 tipe 2. Apa ada ini enggak? Ada RBBB atau LBBB enggak? Mbak Nina? Atau ganti sebelahnya Mbak Ama. Gimana, Dokter? Ada RBBB atau LBBB enggak? Tidak ada, Dokter. Kenapa kok tidak ada? Tidak ada RBB, tidak ada QRS melebar di tidak ada. Kalau RBBB tidak ada QRS di apa? R aksen. R aksen di V1. Oke, itu kalau R aksen di V1 itu LBBB apa RBBB? RR aksen di V1, LBBB apa? RR aksen di V1 di kanan. RBB itu RR aksennya itu di V1 sampai V2. Kalau L sampean gelelit V1 itu di mana? Sampean gelelit V1 itu loh di mana? Di coba Mbak Dina. Terima telepon ya. Oke, yang lain mungkin. Ya, Mbak Dina monggo. Aksen. Kalau RBBB itu RR aksennya di mana? Di V1, di V6 atau di V1? Di V1, Dokter. Kalau V1. R kalau R di R aksennya di RR aksennya di V1. Kalau L ya di 1 dan 2 atau dan V6. 1 dan ya. Ingat kalau ngomong RBBB atau LBBB itu lead 1, V1 dan V6 yang kita bahas itu. Jangan bahas yang lain. Ya. Lead V1, lead 1, V1 dan V6. Itu ya. Itu ya. Oke, ini berarti nggak ada RBBB, LBBB. Kita curiganya ini ada hubungan yang bermasalah adalah di AB blok karena ada hubungan, ada P tapi ada nggak ada QRS. Tidak ada QRS. Tidak ada QRS. Lanjut Mas, yang apa ini? Pertanyaan kedua, kita coba. Oke, yang kedua ini ada AV block atau tidak ada? Mbak Ama, monggo. Ada. Mbak Ama, adakah? Ada AV block. AV block. Tipe berapa? PR-nya PR Tipe 1, Pak. Enggak.
Tipe 1, Mbak Ama tipe 1 ya. Kalau tipe 1 itu berarti semua P ada QRS-nya atau bukan? Ada. Semua ada QRS-nya. Kalau tipe 1 selalu ada QRS-nya. Di sini ada QRS-nya apa enggak? Salah dok, tipe 2 ternyata. Tipe 2. AV blok derajatnya derajat 1 apa derajat 2? Derajat 2. Derajat 2 tipe 2. Kenapa kok tipe 2? Ada yang QRS menghilang. Terus sebelum itu bedanya yang dengan derajat 2 tipe 1. PR-nya sama, Dok. Kalau tipe 1 QRS tapi jaraknya sama. Itu yang tipe 1. Tipe 1. Ini derajat 2 tipe 1 apa derajat 2 tipe 2 dulu? Sih, jawab itu dulu. Derajat 2 tipe 1. Sama, derajat 2 tipe 1 apa derajat 2 tipe 2? Gimana Mbak Ama? Tipe 1, Dok. 2 tipe 1, kenapa kok ngomong tipe 1? Masih pulang. Apa? Masih pulang. Apanya masih pulang? Masih pulang. Iki ku gak pulang makanya dhek QRS gak ono nang kene sing tak bunderi merah-merah. Tapi pulangnya itu setelah dia ada jarak enggak? Oh, saiki dino iki mulai jam 7, sesuk mulai jam 8, ben mulai jam 9. Paling ngono gak mulai. 2 tipe 1, derajat 2 tipe 1 apa derajat 2 tipe 2? Tipe 2, Dok. Tipe 2. Sekarang saya minta ini dihitung sama Mbak Ama. Ini ada PR interval dibandingkan ini. PR interval panjang. PR interval tambah panjang apa tetap? Tambah panjang. Tambah panjang, Mbak Ama? Iya. Kalau tambah panjang itu derajat 2 tipe 1 apa tipe 2? PR memanjang, Dokter. Ya. Ini sih antara PR interval nomor 1, nomor 2, nomor 3, PR intervalnya sama atau tidak? Tidak. Tidak. Tambah lama tambah panjang apa tetap? Tambah panjang. Berarti kalau tambah lama tambah panjang itu berarti derajat berapa, tipe berapa? Derajat 2 tipe 1. Derajat 2 tipe 1. Kalau derajat 2 tipe 2 gimana? Jarak PR-nya tetap. PR-nya tetap tapi moro-moro hilang. Ini kan tambah lama tambah panjang terus hilang. Hari ini sempit lagi, tambah lama tambah panjang hilang maneh. Itu derajat 2 tipe 1. Kalau derajat 2 tipe 2 ini nih tetap terus 1, 2, 3, 4-nya itu tetap tapi moro-moro yang kelima. Nah, itu ya. Ada LBBB atau LBBB enggak? Bisa. Tidak. Ada. Ada. Ada apa enggak? Ada. Tidak. Kenapa kok ada, Mbak Ama? Tidak ada. Oh, tidak ada apa ada?
Yang dicari apa Mbak Ama? Lit 1 V1 sama V6. Oke, lit 1 V1 V6 yang dicari apa Mbak Ama? Tidak ada. Belum, tidak ada. Apa? Di lit 1 V1 V6 yang dicari itu hanya 2 tanda. Adakah telinga kelinci atau adanya S yang lebar? Itu telinga kelincinya ada nggak di V1 V1 V6? Ada. V1 mana ada kelincinya? Telinga kelinci gimana? Jadi naik, turun, naik lagi. Itu namanya telinga kelinci. Di V1 ada nggak? Naik, turun, terus naik lagi. Nggak ada ya? Itu kok kayaknya S-nya lebar dok di V1. Oke, lihat V6-nya. V6 ada telinga kelinci nggak? Kalau di V6 Tidak ada. ada telinga kelinci, berarti tidak ada LBBB maupun LBBB. Oke, tak hapus sih. Jadi ini masalahnya hanya di AC blok. Kalau untuk yang gangguan penerusan impuls. Masalah kabar ya jawabanku. Salah kabel. Iya dok. Nggak belum belajar dok lagi dok. Nggak salah juga afdol. Lanjut. Tambah menit sih gak 11. Iya, Kak ngisi aku. Ayo, Mas. Bukan manuk Evot? Nggak ikut mereka saya. Ini. Yo, siapa? Wes, Mbak Surati, Mbak Tiana wes dong. Ayo, Mbak Tiana. Mendek. LBBB sampai LBB ini ono enggak? V1, V6, mana ya? Tidak ada. Nah, di sini. Ada. V1 enggak ada, V1 enggak ada, V6 enggak ada. Tadi Tidak ada dok. enggak ada LBBB ya. Enggak LBBB. Saiki P-ne ono enggak? P-nya ada. Ono enggak? Tidak sama. RS ono enggak? GRS ada. Enggak. Hubungan antara P dan RS mana? Saya itu. Manam. Dok. Ubah. Memanjang. Saya gandengan apa enggak? GRS tidak ada. Derajat 2 tipe 2. Saya gandengan apa enggak? Apa melaku dewi-dewi? Masih gandengan, Dok. Masih gandengan apa enggak? Kadang DE tempuk enggak nang KRS? IRS. Total AV block. Iya ini. Nah, bisa pakai annotate, Mbak? Pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop, Dok. Pakai laptop. Tak bantu wis. P-nya ini ya. Ya, D1 Ada B. Ya. Ini ada dihapus sampai coba iki. Oh enggak ya. Ini ada P. Jarak ini ke sini berapa kotak kecil? Ada tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak besar, 25 Nah, kotak. 5 kotak besar ya. Kalau ke sini ini gimana? Kenapa, Dok? Kalau ini tak tarik ke sini berarti ini harusnya ini kan T. Tapi Ya. ternyata ada P-nya gandeng karo T. Betul ya? Ini 5 kotak kecil lagi di mana? 2, 4, nah. Melebar. Tumpuk nang
tumpuk nang GRS sampai P ini gak ketok. Baru kemudian muncul lagi P di sini, baru kemudian muncul P di situ, P di situ, P di situ. PR-nya tetap Antara ini P, derajat 2. nah kalau tadi kan bisa diukur P sama QRS, oh tambah lama tambah jauh. Terus nah, 4, 5, 6, 7. Nah, oh ini tetap P sama R-nya tetap, tapi tiba-tiba hilang. Kalau ini jalan dewe-dewe apa saya berhubungan? Jalan dewe-dewe ya dok kayaknya. Betul, ini jalan dewe-dewe. Jalan dewe-dewe jenenge apa? AV blok, total AV blok. Betul, ya. Lu. Ya. Jadi kalau yang namanya total AV blok itu yang begini. Jadi kita lihat P sama QRS itu jalan sendiri-sendiri. Kalau tadi kan masih kelihatan habis P ada QRS. Tapi kok habis P ke QRS itu kok tambah suwe tambah ado. Terus moro-moro hilang. Atau jarak ke P ke QRS kok tetap sih, tapi kok moro-moro ono P tapi gak ono QRS. QRS. Hubungan tapi kemudian sekali waktu hilang. Tipe 2. Nah, kalau ini yo ono P mau ono QRS gak ono yo gak masalah, pokoknya aku melaku dewe. QRS yo gak ngurusi nunggu P, pokoknya aku melaku dewe. Kalau lihat ini kan sini dengan sini dengan sini dengan sini, ini kan jaraknya hampir sama terus. Jarak P ini ke sini, ke sini, ke sini, ini kan juga sama terus. Jadi P-nya jalan sendiri, QRS-nya jalan sendiri. Nah, jadi pahami ya? Ya. Lek wis ketok ngene gampang kudu nih. Apa? Soalnya dituntun. Apa-apa. Anakku sik cilik iku tak tuntut mlaku. Gak ono arek cilik moro mlayu iku. Iya. Kan bojone nang kamar. Oke. Lanjut. Lanjut, Mas. Dua soal lagi aja ya. Wis pengen mulai ya. Iya jam 4. Sama loh, tadi enggak apa-apa. Iki sebenarnya 6. Oh, duduk 5. Ayo iki. Apa mau? Ayo, siapa? R aksen. RBBB. Nah, sekarang ini di sini ada RBBB enggak? P-nya ini ada apa nih iki? P1. P1 RR aksen. Memanjang. Kita ngomong RBBB dulu ya. Ini Ya, di RBBB. P1 ada enggak ininya RR aksennya? Ada ya, ini kan habis naik, sempat turun, naik lagi. Itu namanya yang RR aksen. Gitu ya. Di V6 ada enggak? Oh, V6 ini rodok enggak jelas, Dok. Di 1 ada enggak? Ini kan S-nya lebar apa enggak ini? Ya, S-nya S lebar. Berarti dia di V1 ada kelinci RR aksennya, dia R apa R? Kanan apa kiri? Kanan. RBBB. RBBB ya. Kanan. Saiki AV bloknya ono apa enggak? AV blok. AV bloknya ada. Ada. Tipe apa? Tipe 2. Tipe 2 apa total? Total. Tandai aja. Ini QRS. Tuh, turun anotet di mana. RBB-nya pasti ada, kemudian sekarang ya, ini QRS ya. Ini QRS. Ini QRS. P-nya mana? Ini P. P. Sendiri P. Oh ya, total AV blok.
Total AV blok. Dewe dia. Iya, jalan sendiri. Ini total AV blok. Mana soal mana ya? Ini berarti ada dua masalahnya. Ada total AV blok ditambah RB. Salah kabel. Salah yang pertama. Ini tambah nemen salah ya. Terus nama pada kepot mulia. Ada total AV blok sama RB BP. Ayo dulu saya nih. Jelas saja ya, ini kan masih belajar. Terus wis iki. Tuh, mau pindah mana? Gitu. Ya, ya begitu. Ya, ini. Loh. Oh ya, betul. Siapa mana ya? Tekan yang mana? Devi, tekan Devi. Ya, ganti yang lain sih, coba. Yang lain. RBBB. Yang lain, Mas. Kegampangan itu. Lagi. RR aksen di Oke, ya, soal lagi. Ini mau kan dulu muncul. sama V6. Tak pusing. Pene ono enggak pene? PC, aku ngomong PC. Ada. Ada. Setiap P diikuti QRS enggak? Iya. Iya. Setiap P diikuti QRS ya. Iya. Hitung jaraknya lebih dari 5 kota apa kurang? Jarak P ke QRS lebih dari 5 kota kecil apa kurang? Kurang. Berarti ada AV blok atau tidak? Tidak ada. Berarti ini tidak ada AV blok ya. Oke. Kita ngomong RBBB sampai LBBB. Ono kelinci enggak? Ada. Mana kelincinya? Di satu sama V6. 6. 1 B6. Ini ada kelinci. 1 V6. LBBB. Terus yang S-nya lebar gimana? V1, V1. Berarti dia LBBB apa RBBB? LBBB. Tambah suwi tambah banter di Pak. Mau umi-umi tok saya. Nah, kalau ada LBBB komplit apa enggak? Komplit apa enggak? Komplit, Dok. Berapa kotak itu? Komplit. QRS lebih dari 3 kotak kecil. 3 kotak kecil. Lah ono pasien ngene mlebu ICU, Mas ICU. wis pinter iki ono ST elevasi nih pisan di V1 sampai V1, V1, V4, V5 ini ST. Nah, V1 sampai V5 ini ST elevasi. Kalau ada LBBB apalagi komplit itu salah satu tanda dari infak miokard akut. Nah, soal-soalnya itu tadi ada yang ditanyakan? Tanya, Dok. Monggo. Dok, untuk pembacaan ECG, kalau mungkin per satu lead gitu, kalau muncul semua itu kayak bingung, Dok. Yang difokuskan pertama kali itu kita lihatnya lead berapa ya? Oh gitu. Nanti itu sebenarnya tetap lihatnya itu semua lead, tapi yang pertama itu urutannya kalau mau baca ECG, lihat yang pertama itu P-nya ada atau tidak. P ada atau tidak itu biasanya lebih gampang di lead 2. Kenapa kalau lead 2 itu lead 2 panjang? Maka memang karena di lead 2 itu biasanya komplek dari ECG itu akan kelihatan semua. P-nya kelihatan, QRS-nya kelihatan gitu. Jadi nanti di akhir kita itu akan ada panduan untuk membaca ECG itu gimana. Yang pertama lihat P-nya. P-nya ada atau tidak? Oh ada. Setiap P diikuti QRS atau tidak? Iya. Oh berarti irama sinus. Setelah itu baru PR interval. P-nya ini, P dan QRS-nya itu teratur atau tidak? Oh P dan QRS-nya itu jaraknya selalu teratur. Berarti irama sinus
tidak aritmia. Tapi kalau P ada QRS kemudian tidak teratur, kita ngomong aritmia. Kemudian apa itu lebih dari 60 atau kurang atau lebih dari 100 atau kurang. Kalau antara 100 berarti tidak ada tadi. Itu dilihat P, kemudian PR, habis itu lihat QRS-nya bagaimana. Di situ nanti kita lihat ST elevasi. Nanti, nah ada seperti ini. Nanti ini. Lihat pertama di lead 2 dulu untuk P-nya bagaimana, rate-nya bagaimana, PR intervalnya bagaimana, kompleks QRS-nya bagaimana. Baru kemudian nanti ada kelainan itu kita lihat. Kita ini kan tadi ngomong tentang masalah blok. Kalau masalah blok, kalau RBBB, LBBB itu selalu lihat di 1, V1, V6. Wis, itu toh. Kalau nanti lihat irama, sebaiknya itu lihat di lead 2 panjang dulu. Yang pertama kita lihat lead 2 panjang. Jadi lead 2 yang panjang itu kita lihat. Setelah itu kita lihat, kita sudah bisa identifikasi seluruh gelombang P, gelombang QRS, PR interval, baru kemudian kita lihat yang lain. Lihat kalau ada curiga IMA, maka kita lihat ST elevasi. Di mana? Ya sesuai dengan serangan jantungnya itu di mana aja. Kalau satu kok kelihatan ada masalah, kita langsung lari ke AVL. Kalau 2 ada masalah, langsung lihat 3 AVF. Kalau V1 ada masalah, lihat V2, V3, V4, V5, V6. Kalau 1 ada masalah, 1 AVL sama kita lihat V5 sama V6. Itu gandengannya. Oh, itu sudah ST elevasi sudah saya lihat, maka sekarang saya lihat karena QRS-nya aneh misalnya, maka saya lihat 1 V1 V6 untuk lihat LBBB RBBB. Kalau kok QRS-nya aneh, saya lihat ada pembengkakan jantung enggak? Lihat pembengkakan jantung di mana? Di V1, V2 sama V5 V6 gitu ya. Pertama sekali lagi lihat lead 2 dulu untuk evaluasi P, PR interval, kompleks QRS, itu lihatnya di situ dulu. Baru nanti kita kalau cari, oh ini ada hipertrofi enggak? Hipertrofi kalau atrium berarti lihat P di mana? Di 2, 3A, PF. Oh ini lihat hipertrofi jantung, lihatnya di V1, V2, V5, dan V6. Oh saya lihat ada infak enggak? Berarti harus dilihat 1 AVL, kemudian 2, 3 AVF, V1 sampai V6. Sudah, saya mau lihat ada RBBB atau LBBB enggak? Saya lihat fokus di 1, V1 sama V6. Gitu ya. Fokus pertama lihat di lead 2 dulu. Saran saya. Oke, dokter. Terima kasih, dok. Oke. Ada lagi? Besok berarti gini, nanti kita berikan panduan urutan membaca ECG. Nanti saya tandai wis, oh ini lihatnya sebaiknya di lead berapa. Ya. Saya selalu lead 2 panjang itu yang pertama kita lihat di sana. Saya tanyakan, AV block ini gampang harusnya ya ini. Cuma kita kalau nggak tahu di awal ya nggak tahu. AV block, sekali lagi kalau AV block, lihat hubungan antara P dengan IRS. Kalau RBBB, LBBB, cukup lihat 1 V1, V6 yang dicari telinga kelinci sama S yang lebar. Wis, itu kok usah bingung-bingung. Nah, contohnya ini 1 sama V6 ada telinga kelinci. V1-nya ada S yang lebar. Sudah, ini langsung ngomong ini LBBB. Usah lama-lama. Total apa enggak? Lihat ini lebih atau kurang dari 3 kotak kecil. 2,5 kotak kecil ini lebih dari 3 kotak kecil atau enggak? Ini kayaknya pas 3 kotak kecil, berarti masih incomplete. Saya tanyakan? Sisok kabeh. Coba nanti apa itu mungkin soalnya ini tadi sudah di-share belum soalnya ini di grup? Mas Arvin,
Belum, Dok, belum. Nah, nanti coba di-share di grup, Nanti saya kemudian share di grup. dijawab lagi. Nanti kirim ke Mas Arfil lagi. Kita lihat nanti sama Mas Arfil biar dibandingkan antara jawaban pertama sebelum ada materi sama jawaban kedua setelah ada materi. Ada yang ditanyakan? Ini sinus aritmia ya, setiap P selalu diikuti QRS tapi jaraknya berubah-ubah ya. Dan sekilas lihat ini sinus aritmia ditambah ada LBBB inkomplit. Saya tanyakan? Paham KB kan? Oke, nggak apa-apa, biasa, bingung itu biasa ketika tahap belajar, pelan-pelan ayo kita belajar. Nanti di akhir kita, ini dalam 2 jam mungkin kita membaca fisik saja. Nanti mungkin dari situ kita mungkin lebih gampang membaca. Saya kira itu, saya kembalikan ke Mas Arfil, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tamam atas materinya. Terima kasih dokter. Oke, Bu Tiana ya, kalau bingung pegangan suaminya ya, kalau bingung. Iya. Suaminya di rumah masing-masing. Oh, suaminya di rumah. Sementara pegang teman sebelahnya. Oke, alhamdulillah kita masuk di sesi kelima, sudah selesai. Di sesi 6 materinya apa ya, Dok? Hipertrofi. Oke, di materi 6 kita belajar tentang hipertrofi ya, dari hipertrofi kanan ke hipertrofi kiri. Ya. Ada LVH atau ada RVH ya. Besok belajar itu. Untuk materinya nanti menyusul, nanti nunggu Dokter Tamam. Dan untuk materi sekarang ini sudah saya record, nanti bisa saya share di grup ya, bisa dipelajari di rumah. Untuk itu terima kasih buat semuanya. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Selamat bertemu di minggu depan, di hari Selasa dan hari Rabu. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Operasi kopi.